Usul yang 3 sama dikarang oleh pendiri Wahabi. Wajib baro'atun minasyirki wa ahli. Menurut mereka wajib kita berlepas tangan, berlepas diri dari syirik dan ahli syirik. Ahli syirik teh kita. Dengan cara pertama, al-bugdu, tanamkan kebencian kepada kita, kepada mereka. Tanamkan kebencian kepada syirik dan ahli syirik. Tesan lihat kita tuh, matanya tuh. Jadi lihat kita tuh seperti ya musyrikin Mekah dulu. Yang kedua, wa kaffarul musyrikin, wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Ini. Jadi wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi kita ini di pandangan mereka, di hati mereka adalah orang-orang musyrik dan wajib mengkafirkannya. Yang ketiga lagi, yang paling parah, wa qitaluhum, wajib untuk memerangi mereka. Ini jelas-jelas dalam kitabnya. Pantesan gaduh terus ini umat Islam setelah kehadiran mereka. Gaduh nggak? Gaduh di masjid-masjid, gaduh di media sosial. Karena pemahaman yang dibangun ini, pemahaman yang dibangun. Dan mereka menyebut bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang musyrik. Benar apa enggak? Jadi dakwah Nabi dengan dakwah tauhidnya katanya memerangi orang-orang musyrikin. Siapa yang memerangi ini? Apa enggak baca sejarah ya? Nabi 13 tahun di Mekah. Coba lihat dakwah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tuntunan Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bukan dengan caci maki, apalagi memerangi. 13 tahun bertahan. Hijrah ke Habasah tidak diterima, balik lagi ke Taif malah dilecehkan. Pada akhirnya hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, Nabi memerangi gak? Boro-boro memerangi, Nabi yang dilecehkan. Sudah hijrah ke Madinah, tahun kedua mereka menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar di bulan Ramadan. Badar tuh di sekitar Madinah, berarti yang nyerang Nabi atau kafirin musyrikin Mekah. Yang datang berarti yang menyerang. Yang dari Mekah datang ke Madinah. Terjadilah perang Badar. Badar itu di sekitar Madinah. Jadi Nabi yang diperangi. Ini dalam kitab ini. Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Akhirnya balas dendam. Jadi perang Uhud. Uhud di Madinah juga. Akhirnya kalah kaum muslimin. Kemudian mereka menyatukan kekuatan. Terjadilah perang Ahzab. Perang Ahzab atau perang Khandaq, parit. Mereka datang dari Mekah ke Madinah. Ternyata Madinahnya sudah dibikin parit. Jadi mereka yang terus memerangi kebenaran, memerangi Nabi. Ini dalam kitab ini. Nabi mendakwahkan dakwah tauhid sehingga Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Pantesan. Tuh lihat di Saudi Arabia, nggak boleh berkembang madhab yang lain. Madhab mereka aja. Di Masjid 2, Mekah dan Madinah, Nabawi dan Haram, dan di masjid-masjid yang lainnya. Karena ini kitabnya. Ini yang membuat orang jadi begitu. Jadi yang pertama, paham Wahabi bukan kata orang, bukan katanya, langsung Bapak baca kitab-kitabnya. Pertama kitab Al-Majmu'ul Farid, syarah kitab Tauhid. Yang kedua kitab Al-Usul Ats-Tsalasah. Dan yang ketiga ini yang Bapak baca kitab, namanya kitab Kasyfus Syubuhat. Sehingga dari penelahan ini disimpulkan, pertama madhabnya adalah eksklusif, yang menutup diri. Pokoknya sudah kami yang benar, mereka salah semua. Itu eksklusif, tidak menerima orang lain, paham dari orang lain. Yang kedua, mazhab yang ekstrim. Apa ekstrim? Takfiri, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan golongan yang berbeda dengan mereka. Takfiri, ya, mengkafir-kafirkan orang yang beriman. Yang ketiga, dari keekstrimannya itu mereka memerangi yang dianggap orang-orang musyrik.